Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika lintas provinsi dalam operasi yang dilakukan selama Maret hingga April 2025. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita sabu seberat 8.711,83 gram atau sekitar 8,7 kg dan 10.049 butir ekstasi serta 24,14 gram serbuk ekstasi. Keberhasilan ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar pada Senin di Aula Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan 4 tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba antar provinsi, termasuk yang berkaitan dengan jaringan MRM atau Freddy Pratama yang dikenal sebagai salah satu jaringan besar. Petugas melakukan pengejaran terhadap para tersangka hingga ke wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Dari hasil penyelidikan, Ditres Narkoba mengamankan tersangka berinisial S, HM, MF, dan MS. 2 diantaranya yakni HM dan MF diketahui merupakan residivis. Sementara tersangka MS disebut terlibat dalam 2 kasus berbeda dan terkait dengan kepemilikan sabu seberat total 4,2 kg. Melibatkan beberapa provinsi, jadi rekan-rekan dari narkoba Polda Kalsel ini mengejar sampai ke Sultra dan Poso, Sulteng ya. Jadi ini sangat berita ini perlu kita sampaikan karena di media seperti di Sultra pun ramai juga adanya penangkapan dari Polda Kalsel yang dilaksanakan di Sultra. Dari berbagai lokasi penangkapan di Kalimantan Selatan, polisi menemukan barang bukti yang masing-masing sebanyak 1,5 kg di Banjarmasin Selatan, 3 kg di kawasan Jalan Ayani kilometer 17,8 Landasan Ulin dan kilometer 55 Stadion Lambung Mengkurat, serta 3,9 kg sabu dan 10.049 butir ekstasi dan serbuk ekstasi 24,14 gram di Jalan Trikora, Banjarbaru. Dari hasil pengembangan diketahui bahwa jalur peredaran narkoba di Kalimantan dilakukan melalui darat, terutama dari Kalimantan Barat, Kalimantan Utara menuju Kalimantan Selatan. Sementara distribusi menuju wilayah Makassar, Palu, dan Kendari dilakukan melalui jalur laut. Sistem yang digunakan cukup canggih, di mana para anggota jaringan tidak saling mengenal satu sama lain, sehingga menyulitkan proses pengungkapan. Pihak Ditres Narkoba terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar jaringan yang lebih luas. Ada dugaan bahwa distribusi narkoba ini dikendalikan oleh beberapa operator dari lokasi berbeda. Para tersangka kini dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika yang mengatur ancaman hukuman berat termasuk hukuman mati dan penjara seumur hidup. Dalam konferensi pers tersebut, pihak kepolisian juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas para bandar narkoba, sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Upaya pemiskinan bandar melalui penerapan tindak pidana pencucian uang juga terus dilakukan terhadap tersangka yang terindikasi memiliki kekayaan yang tidak wajar. Untuk penanganan dari Bapak Kapolri berkaitan masalah untuk memiskinkan bandar, ya, dan melalui Pak Direktorat Narkoba Bareskrim yang baru juga penanganannya, ini kita tetap melakukan upaya gelar perkara apabila ada indikasi bandar-bandar ini memang betul-betul misalnya memiliki harta kekayaan dan rekening-rekening yang cukup gendut, ya kita coba tetap upayakan ke arah TPP, ya, sehingga kita bisa miskinkan bandar-bandar ini. Dari hasil pengungkapan ini, Polda Kalimantan Selatan memperkirakan telah berhasil menyelamatkan sekitar 53.668 orang dari potensi penyalahgunaan narkoba. Jika seluruh pengguna tersebut harus direhabilitasi, negara atau masyarakat bisa saja menanggung kerugian hingga 268 miliar. Adapun nilai barang bukti yang diamankan ditaksir mencapai lebih dari 15,7 miliar. Pihak kepolisian terus menghimbau masyarakat untuk terus mewaspadai lingkungan sekitar,
terutama dalam menjaga anak-anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV.